Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus, ya. Kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Nah, benda bisa bergerak itu bila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan, ya. Titik acuan yang dimaksud dengan titik acuan, misalkan ini ada mobil bergerak mundur ke titik merah ini. Nah, mundur, ini namanya bergerak, ya. Titik acuan C ini titik acuan. Kemudian jika bergerak maju nih ke titik D misalkan, nah ini dinamakan dengan bergerak. Makanya bergerak adalah sesuatu benda yang mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Kemudian titik acuan, misalkan titik A, ya ini ya. Misalkan ada titik A, ya, bergerak mundur seperti tadi ya, itu namanya berarti yang dinamakan titik acuan adalah B, ya, B mundur ke A, ya, titik acuan ini titik B, ya. Kemudian benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Nah, di sini macam-macam lintasan, ya. Macam-macam lintasan itu berupa lintasan lurus, ada yang lurus, ya. Ini contohnya kereta api. Kemudian kalau kamu mengendarai sepeda, kamu berjalan, mengendarai sepeda, mengendarai motor, mobil, itu namanya lintasannya lurus. Kemudian ada yang lintasan melingkar. Di sini kalau melingkar itu contohnya apa nih? Kalian pernah ke tempat wisata seperti ini, ya. Naik biang lala, ini adalah lintasannya melingkar, ya. Lintasannya melingkar. Kemudian lintasan yang ketiga adalah berupa lintasan berbentuk parabola. Di sini selain bola basket juga jika kalian main bola voli, ya, itu lintasannya juga parabola. Kemudian selain basket, voli juga badminton, ya, badminton, bulu tangkis, ya. Itu gerakan kok itu juga seperti parabola. Nah, namun pada bagian ini kita hanya akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus, ya. Taraf SMP ini lurus, ya. Selanjutnya gerak lurus. Di sini gerak lurus ini akan mempelajari tentang perpindahan, tentang jarak, ya, tentang kecepatan dan juga kelajuan. Nah, gerak lurus, apa yang dimaksud dengan gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, ini contoh jarak dan perpindahan, ya. Ayah berjalan ke kanan sejauh 200 meter nih. Berjalan ke kanan dari A ke B, ya. Ini 200 meter. Kemudian berbalik arah sejauh 100 meter, berarti B ke C, ya kan? Kalau jarak, menghitung jarak itu adalah total, ya. Jarak adalah total yang ditempuh, berarti 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kalau perpindahan, itu perpindahan ini dari A ke B dikurangi B ke C, ya. Jadi dikurangin, ya. Ini dikurangin bukan ditambah, ya. 200 dikurangi 100 sama dengan 100, ya. Nah, contohnya begini. Misal nih, ini ada titik X, ini titik Y, ya kan? Nah, jalan. Kemudian berbelok arah Z. Nah, ini misalkan 50 meter, ini misalkan 10 meter. Nah, berarti jarak itu berarti total, ya. Berarti 50 ditambah 10. Kalau perpindahan itu
Berarti apa? Jarak X ke Z 50 dikurangi 10. Nah, kemudian misalkan nih, ini dari titik A. Nih, dari titik A menuju ke titik B, menuju ke titik C, kemudian ini ke titik D. Misalkan ini 70 meter, ini 30 meter. Nah, C ke D misalkan ini 40 meter. Nah, berarti kalian dapat menghitung jarak dan perpindahannya ya. Kalau jarak berarti sama dengan dijumlah semua ya. 70 ditambah 30 ditambah 40. Berapa? 140. Perpindahan berarti berapa? 70 tambah 30. Nih perpindahan 70 tambah 30 dikurangi 40. Berarti 100 dikurangi 40. Bisa ya? Nah, inilah pelajaran dari Ibu. Untuk selanjutnya nanti akan Ibu kirim tugas ya, tugas untuk menghitung jarak dan perpindahan melalui Google Classroom atau WA ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.